Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 digit terakhir 032. Saya dari kelas Praktikum B TRO 2024. Saya di sini ingin menjelaskan materi mesin-mesin listrik tentang motor induksi menggunakan VFD AT4. Lanjut. Jadi pada materi kali ini saya ingin membahas beberapa topik yaitu teorinya, datasheet, parameter, dan nanti demonstrasinya. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, data, dan penyelenggara, konsep fungsi VFD, peran VFD dalam kendali kecepatan motor, prinsip kerja VFD, dan lain-lain. Jadi fungsi VFD di sini adalah yang pertama pengetahuannya. Singkatannya dulu, variabel frekuensi drive. Perangkat elektronika daya untuk mengatur kecepatan motor AC induksi dengan menambah frekuensi dan tegangan supply. Cara kerja singkatnya, dia akan mengubah nilai frekuensi dan tegangan input sehingga motor beroperasi pada kecepatan yang diinginkan. Lalu fungsi utamanya adalah kontrol kecepatan, pengaturan torsi, dan pengurangan arus awal saat start. Keuntungan operasional jika kita menggunakan VFD ini adalah motor dapat beroperasi pada berbagai macam kecepatan tanpa perubahan konstruksi fisik yang meningkatkan efisiensi energi. Aplikasi umumnya VFD atau motor induksi ini banyak digunakan pada conveyor, pompa, kipas, dan mesin produksi lainnya. Setelah itu adalah prinsip kerja VFD atau blok diagram intinya. Prinsip kerja VFD dapat dijelaskan melalui blok diagram yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu rectifier, decelling, dan inverter. Tegangan AC dari sumber listrik pertama-tama masuk ke bagian rectifier, di mana tegangan AC tersebut diubah menjadi tegangan DC. Selanjutnya tegangan DC ini disaring dan distabilkan pada bagian decelling, biasanya menggunakan kapasitor. Setelah itu tegangan DC dari decelling diubah menjadi tegangan AC oleh inverter. Inverter ini bekerja menggunakan teknik PWM sehingga menghasilkan tegangan AC dengan frekuensi amplitudo yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Perubahan frekuensi inilah yang secara langsung mempengaruhi kecepatan putaran pada motor. Yang pertama di sini ada rectifier, itu akan mengubah AC menjadi DC untuk supply tetap sebagai dasar konversi dayanya. Lalu ada decelling. Decelling ini akan menyaring dan menstabilkan DC dengan kapasitor atau induktor untuk tegangan yang lebih konstan. Lalu ada inverter atau PWM, ini akan mengubah DC kembali menjadi AC terkontrol, frekuensi dan tegangannya nanti menggunakan PWM. Nah, dampaknya apa pada motor? Dampaknya akan ada perubahan frekuensi mengubah kecepatan motor secara langsung. Lalu dampak pada motor yang terakhir akan ada perubahan frekuensi yang tadi seperti dijelaskan dan kontrol torsi lewat tegangannya. Konsep motor AC industri. Prinsip dasar motor AC industri yaitu terdiri dari stator dan rotor. Stator menghasilkan medan magnet putar, sedangkan rotor adalah bagian yang diamnya. Nah, rumus kecepatan sinkron NS-nya adalah NS 120 dikali frekuensi dibagi P. RPM itu sama dengan frekuensi dalam Hertz. P itu sama dengan jumlah kutub. Definisi slip S dan perannya. S sama dengan NS per NR per NS. Slip diperlukan agar motor dapat menghasilkan torsi. Contoh numerik singkatnya, jika F sama dengan 50 Hz, P sama dengan 4, maka NS sama dengan 1500 rpm pada beban normal slip kecil sehingga NR sama dengan 1450 sampai 1450 sampai 1500 rpm. Inti praktisnya desain sederhana dan tahan lama, luas digunakan di industri. Hubungan VFD dan motor AC, kontrol kecepatan frekuensi. Prinsip VFD mengubah frekuensi supply sehingga NS berubah dan RPM motor berubah hampir linear terhadap frekuensi. Rasio F ke RPM mendekati linear pada kisaran operasi normal. Manfaat kontrol kecepatan sesuai beban efisiensi operasi lebih halus. Dia akan hemat energi, adaptasi beban, start dan stop lembut. Catatan operasi, perhatikan batas tegangan dan batas torsi saat mengubah frekuensi. Nah, frekuensi ini bisa dikurangi dengan torsi dan kita bisa menjaga tegangannya harus dalam batas. Di sini bisa dilihat ada sumbu X dan sumbu Y RPM dengan anotasi literasi dan zona batasnya, tanda area operasi aman dan daerah pembatasan torsi. Nah, ini sedikit datasheet atau spesifikasi ringkas dari
AT4. Parameter yang digunakan tegangan inputnya itu 380 sampai 480 volt 3 fasa. Nah, itu akan menggunakan kabel sesuai rating tegangannya. Nah, outputnya 3 fasa ke terminal U, V, dan W. Terus arusnya itu spesifikasinya sertakan arus nominal pada datasheet unitnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang datasheetnya. Nah, parameter penting pada VFD yang pertama ada kode P00. Ini adalah fungsinya adalah mode kontrol V atau vektor. Efeknya adalah mempengaruhi presisi torsi pada respon dinamis. Ada P1 itu frekuensi maksimumnya, itu akan menentukan kecepatan puncak dan batas operasional. P34 itu akan menentukan waktu akselerasinya. Ini akan mempengaruhi lonjakan arus dan percepatan motor. P42 itu waktu deselerasinya per detik. Ini akan mempengaruhi kestabilan putaran dan pengereman. Catatan-catatan yang harus diperhatikan pada VFD adalah optimalkan akselerasi dan deselerasi. Sesuaikan P34 dan P42 untuk menyeimbangkan respon dan lonjakan arus. Pilih mode kontrol sesuai beban, gunakan vektor beban dinamis V atau F untuk aplikasi sederhana. Tetapkan frekuensi maksimum aman. Atur P1 berdasarkan rating motor untuk menghindari overspeed. Lalu setup praktikum dan metode pengukurannya. Yang pertama, perangkat utama VFD akan terhubung ke motor AC. Lalu yang kedua, instrumen ukur RPM Clamp Master ini untuk mengukur ampere sumber beban bila perlu. Nanti alat ukurnya akan ditempatkan di dekat poros dan sumber beban jika digunakan. Prosedurnya atur frekuensi, tunggu stabil, catatan RPM dan arus pada beberapa titik. Rangka operasional tambahkan beban untuk pengukuran arus yang lebih realistis. Nah, ini data praktikum yang saya dapatkan. Jika frekuensinya 10, RPM-nya 230 dan seterusnya. Nah, ini untuk pengaruh uji rem, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini sedikit reviewnya. Arus akan meningkat bersama frekuensi dan kecepatan. Kenaikan arus terjadi pada RPM dan frekuensi. Kenaan arus tergantung pada beban. Penyebabnya daya untuk mempertahankan torsi lebih tinggi. Implikasinya peak current sensitif pada frekuensi dan akselerasi. Tindakannya dapat melakukan proteksi ulang parameter tuning. Rekomendasi ringkasnya sinkronkan grafik RPM, frekuensi, anotasi penyebab kenaikan arus. Lanjut, ini demonstrasinya. P34 akan mengakselerasi kecepatan. Terus P34 akselerasinya bisa lebih lambat juga. P42 ini adalah deselerasi yang lebih cepat, pengereman cepat yang dapat menimbulkan masalah regeneratif. P42 deselerasi lambat, pengereman akan lebih halus dan meningkatkan stabilitas berhenti. Rekomendasi pengaturannya sesuaikan P34 dan P42 untuk menyeimbangkan respon dan proteksi arusnya. Kesimpulannya, VFD dapat mengontrol kecepatan motor AC sesuai hubungan frekuensi dan kecepatan. Lalu parameter pentingnya P34, P42, P01, P00 menentukan stabilitas dan arus puncak. Manfaat praktisnya efisiensi energi dan fleksibilitas operasi. Rekomendasi praktikumnya prioritas tuning terlebih dahulu. P34 dan P42 ukur arus puncak dan pasang proteksinya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan praktikumnya. Baik, kita analisa data praktikum kita. Ini data pengamatan yang pertama, frekuensi, RPM, dan arus. Datanya seperti ini. Pada frekuensi 10 RPM-nya 231 dan seterusnya pada F100 itu 292. Ini lengkap, ada F10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90, ada semuanya. Nah, analisisnya, terdapat hubungan linear positif berbanding lurus yang sangat kuat antara frekuensi dan RPM. Semakin tinggi frekuensi yang diberikan inverter ke motor, maka semakin tinggi putaran motornya. Hal ini disusun dengan rumus kecepatan sinkron motor industri, NS sama dengan 120 dikali F per P. Jika kita melihat pada
50 Hz RPM terukur adalah 1466, kecepatan sinkron terdekatnya 1500 rpm. Ini menghasilkan motor tersebut adalah motor 4 kutub atau 4 poles dengan adanya slip, selisih kecepatan yang wajar. Slip sama dengan 1500 dikurangi 1466, yaitu 34 rpm pada 50 Hz. Lalu hubungan frekuensi dengan arus inputnya. Analisanya, arus dimulai dari nilai rendah 0,1 ampere pada 10 Hz, naik sedikit ke 0,2 ampere, lalu konstan di angka 0,3, mulai frekuensi 50 hingga 100 Hz. Kesimpulannya, pada kecepatan rendah, low speed motor membutuhkan arus lebih kecil atau beban motor sangat ringan. Ketika mencapai frekuensi kerja tertentu di atas 40 Hz, arus akan stabil. Kestabilan arus di 0,3 meskipun RPM naik gratis menunjukkan bahwa percobaan ini kemungkinan besar dilakukan dalam kondisi tanpa beban, di mana arus yang terukur domain adalah arus magnetisasi rugi-rugi gesek, bukan arus beban teori. Lalu kedua ada uji RAM, akselerasi dan deselerisasi. Dengan P12 itu diinputkan 1. Analisanya adalah hubungan akselerasi dan waktu. Hubungan ini adalah berbanding terbalik. Semakin besar nilai rate akselerasi P34 dalam Hz, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk T-sat untuk mencapai kecepatan stabil. Perhitungan matematisnya pada rate 5 Hz, waktu teoritisnya itu 75 Hz per 5 Hz sama dengan 15 detik. Pada rate 25 Hz, waktu teoritisnya 75 Hz dibagi 25 Hz per second sama dengan 3 detik. Data pengamatannya 3,3 detik. Ini mendekati pada nilai teori. Inverter bekerja sesuai setting parameter. Semakin tinggi laju Hz per detik, motor akan semakin cepat mencapai target. Lalu hubungan akselerasi dengan arus puncak. Pada tabel terlihat bahwa I-peak bernilai konstan di 0,3 berapapun kecepatan akselerasinya. Secara teori, akselerasi lebih cepat, waktu singkat membutuhkan teori inersia yang lebih besar yang seharusnya memicu lonjakan arus yang lebih tinggi saat namun menunjukkan arus tetap di 0,3 ampere. Nah, grafik 1 ini adalah garis biru RPM akan terlihat naik lurus linear. Ini menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi, putar motornya akan semakin cepat secara profesional. Nah, garis merah putus-putus akan terlihat naik sedikit di awal 10-12 Hz, lalu mendatar lurus flat di angka 0,3 ampere. Ini menunjukkan karakteristik non-load atau tanpa beban. Grafik kedua, rem rate dan waktu, garis hijau itu akan melengkung turun seperti perosotan. Ini menunjukkan bahwa hubungan terbalik, semakin tinggi setting akselerasinya semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan penuh. Garis ungu, arus peak akan terlihat datar lurus menunjukkan bahwa perubahan setting akselerasi pada beban ringan tidak menyebabkan bagian lonjakan yang signifikan. Lalu kita lihat mungkin untuk setting parameternya di sini ada triphase output dan input, ada RST di 380 triphase input dan triphase outputnya WV dan U. Di sini untuk datasheet inverternya ini ada installation dan wiringnya, dijelaskan semuanya di sini. Lalu ada port-portnya, ini ada control table-nya. Nah, ini operating sensornya nanti saya akan jelaskan juga. Ada display, ada program, ada function data, ada VFD atau reverse, terus ada run, ada stop dan reset. Di sini ada speed adjustment knob. Nah, ini berapa parameternya? Ada P00 itu maximum voltage, P01 reverse voltage, dan seterusnya. Masuk program, setting nilai maksimalnya ini 6, terus masuk sini, ini setting nilai maksimalnya. Misal kita mau di sini nilai maksimal tuh, misal kita setting di 75. Udah, misalnya kita mau nyeting yang lain, P-nya itu P34.
itu nilai kita 25. Terus P44 P42 masuk ini kita naikin jadi tadi berapa 25 ya? Iya. Terus habis itu kita masuk ke F. Ini buat nyeting nilai maksimal sama minimal. Misal kita 50 dulu. Kita run dulu. Ini kita bisa naikin sampai nilai maksimalnya tadi 75. Terus buat matiinnya